Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan PBL Manajemen Kinerja dan Kompensasi, yaitu nge-review jurnal Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Sani Kaila Basri dengan NIM 642222791 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Selviana Alfianti dengan NIM 642222262. Latar belakang penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pekerja bagi kelangsungan aktivitas perusahaan di dalamnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan bermutu. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Salah satunya adalah penilaian kinerja. Namun, kualitas kerja dari beberapa pekerja tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan oleh perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian kinerja dan kompensasi? Yang kedua, apa pentingnya manajemen kinerja? Yang ketiga, apa itu siklus manajemen kinerja? Yang keempat, apa tujuan manajemen kompensasi? Yang kelima, sejauh mana kompensasi, gaji, tunjangan, dan insentif mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan yang pertama, mengetahui pengertian kinerja dan kompensasi. Yang kedua, mengetahui pentingnya manajemen kinerja. Yang ketiga, memahami siklus manajemen kinerja. Yang keempat, mengetahui tujuan manajemen kompensasi. Dan yang kelima, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam implementasi manajemen kinerja dan kompensasi. Manfaat manajemen kinerja dan kompensasi saling terkait dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan karyawan. Manfaat dari integrasi manajemen kinerja dan kompensasi yaitu yang pertama, mendorong kinerja yang unggul. Kombinasi manajemen kinerja yang efektif dan sistem kompensasi yang adil dapat mendorong karyawan untuk mencapai hasil terbaik mereka. Karyawan yang merasa dihargai dan dihargai secara finansial cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, membangun budaya kinerja. Integrasi manajemen kinerja dan kompensasi yang baik membantu membangun budaya organisasi yang didorong oleh pencapaian hasil dan prestasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi secara maksimal. Dan terakhir, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan dihargai secara adil akan lebih puas dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Sistem kompensasi yang transparan dan berbasis kinerja dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Review Jurnal 1, Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan oleh Mary Christmas Aruna tahun 2021 yang berjudul Perancangan Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan pada CP Prama Prima Consult. Di sini menjelaskan tentang perancangan aplikasi untuk penilaian kinerja karyawan di CP Prama Prima Consult. Perusahaan ini merasa perlu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi menilai kinerja karyawan. Kinerja dirasa kurang efektif karena masih manual dan memakan waktu, sehingga diperlukan sebuah sistem yang terkomputerisasi. Aplikasi penilaian kinerja yang dirancang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kebutuhan dan spesifikasi sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan kebutuhan CP Prama Prima Consult. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang perlu diukur dalam penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, review jurnal 2, Jurnal Ilmiah MEA, Manajemen Ekonomi dan Akuntansi oleh Arifuddin.O yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Global Media. Di sini menjelaskan tentang kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Global Media. Kompensasi yang adil dan kompetitif tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, tetapi juga mengurangi perputaran karyawan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja.
Perusahaan perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kompensasi mereka untuk memastikan karyawan tetap termotivasi dan kinerja perusahaan tetap optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen PT GM tentang cara meningkatkan sistem kompensasi mereka agar lebih efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Ini bisa termasuk perubahan dalam struktur gaji, pemberian insentif tambahan, atau pemberian dalam komunikasi dan transparansi mengenai kebijakan kompensasi. Selanjutnya review jurnal 3, Jurnal Forum Ekonomi oleh Iin Nurjana tahun 2020 yang berjudul Kinerja Karyawan, Motivasi dan Disiplin Kerja pada PT Asahi Indonesia. Di sini menjelaskan tentang motivasi dan disiplin kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan di PT Asahi Indonesia. Perusahaan harus fokus pada strategi untuk meningkatkan motivasi karyawan, seperti memberikan penghargaan dan peluang pembangunan karir, serta memperkuat disiplin kerja melalui pelatihan dan pengawasan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan pada PT Asahi Indonesia. Selanjutnya review jurnal 4, Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen oleh Aisyah.R.K dan Juhaiti tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan bagian Kitchen PT Sumber Raya Jaya di Jakarta. Di sini menjelaskan tentang kompensasi berperan penting dalam menciptakan kepuasan kerja sehingga bisa meningkatkan kinerja karyawan. Melalui pemberian kompensasi yang sesuai, perusahaan secara tidak langsung telah memotivasi karyawan untuk meningkatkan performa kerjanya sehingga berdampak pada kepuasan kerja dan peningkatan kinerja. Manajemen dan pengelolaan SDM harus selalu diperhatikan agar karyawan merasa puas dalam bekerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian kompensasi yang tepat. Jika kepuasan kerja tercapai, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Pemberian kompensasi juga akan membuat karyawan menjadi lebih loyal kepada perusahaan, sehingga ia betah bekerja di perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana sistem kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat melibatkan penelusuran hubungan antara besarnya gaji, tunjangan, bonus, atau manfaat lainnya dengan tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya review jurnal 5, Jurnal Manajemen dan Akuntansi oleh Indan Nuryanti dan Beni Suhendra Winarso tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Di sini menjelaskan tentang kompensasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, organisasi perlu memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif, menerapkan gaya kepemimpinan yang inspiratif dan mendukung, serta menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah menilai dan menganalisis pengaruh kompensasi, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen kinerja dan kompensasi menjelaskan pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang go public, agar dapat memberikan informasi yang transparan kepada investor. Pentingnya manajemen kinerja, siklus manajemen kinerja, dan tujuan manajemen kinerja. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep tersebut. Manfaat dari integrasi manajemen kinerja dan kompensasi antara lain yaitu dapat mendorong kinerja yang unggul, membangun budaya kinerja, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, serta membantu mengidentifikasi karyawan dengan kinerja tertinggi.
Makalah ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya manajemen kinerja dan kompensasi bagi organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Saran, dalam makalah ini telah melakukan ulasan yang baik terhadap beberapa jurnal terkait manajemen kinerja dan kompensasi. Ulasan tersebut mencakup pengertian pentingnya siklus serta tujuan dari kedua konsep tersebut. Namun, ada hal yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat kualitas makalah ini, yaitu penulis dapat menambahkan pembahasan yang lebih mendalam terkait integrasi antara manajemen kinerja dan kompensasi. Bagaimana kedua konsep ini saling terkait dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan karyawan. Penulis juga dapat menyertakan contoh-contoh penerapan terpadu antara manajemen kinerja dan sistem kompensasi di perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.